Kita akan masuk teman-teman sekalian ke lanjutan bahasan kita, hadis nomor 386. Masih dalam bab yang sama, anjuran cinta karena Allah. Dari Mu'adz radhiyallahu anhu, beliau berkata, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Azza wa Jalla berfirman. Allah yang Maha Mulia dan juga Maha Tinggi berfirman, Al-mutahabbuna fi jalali lahum manabiru min nur yaghbituhumul nabiyuna wasyuhada. Saya ulangi, yaghbituhumul nabiyuna wasyuhada. Orang-orang yang saling mencintai karena keagunganku, kata Allah, bagi mereka mimbar-mimbar dalam kurung tempat mereka duduk yang terbuat dari cahaya, hingga para nabi dan orang-orang syahid merasa iri terhadap mereka. Ya, dan hadis ini hadis diriwayatkan Tirmidzi dan dikatakan hadis hasan sahih. Ini salah satu teman-teman sekalian kemuliaan akan didapatkan bagi orang yang saling mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Kita sudah jelaskan di awal bab kita ini bagaimana ada ukhuwah yang umum, kita mencintai semua sesama muslim sebagaimana Allah berfirman dalam Al-Qur'an, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, innamal mu'minuna ikhwah fa aslihu baina akhawaykum. Semua orang beriman bersaudara, maka perbaikilah persaudaraan kalian itu. Kemudian ada ukhuwah yang khusus, dalam arti kata kita memilih lagi ya, dari kaum mukminin, kaum muslimin yang sesama jenis kita, laki-laki sama laki-laki, perempuan sama perempuan, yang jauh lebih soleh, jauh lebih solehah dari kita, agar kita menjadikannya sebagai sahabat. Dan ini juga masuk dalam bab saling mencintai karena Allah Subhanahu wa taala, dan kita harusnya mencintai dia karena Allah, karena amal solehnya, karena keimanannya, dan kita pun nanti membenci dia, ya, mesti memutuskan hubungan karena Allah Subhanahu wa taala. Artinya kalau dia sampai melakukan perbuatan dosa dan diingatkan berulang kali tidak mau dengar, maka kita berpisah karena Allah. Dan ini sudah kita jelaskan hadis pada bab-bab sebelumnya tentang 7 golongan yang akan Allah naungi pada hari kiamat di mahsyar. Tidak ada naungan kecuali naungan Allah, dan semua kita termasuk salah satu dari 7 golongan ini. Salah satunya adalah 2 orang yang saling mencintai karena Allah. Disebutkan 2 orang, berarti kan cuman individual ya, bukan ukhuwah yang umumnya semua, tapi dia lebih khusus gitu kan. Yang saling mencintai karena Allah, mereka berkumpul karenanya, bersatu karenanya, dan berpisah karenanya. Jadi di sini memang karena Allah Subhanahu wa taala ya. Ini kita pilih orang-orang ini, dan termasuk sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau kita mencintai mereka, kita mengucapkan itu sambil mengatakan aku mencintaimu karena Allah. Inni uhibbuka fillah. Kalau dalam bahasa Arabnya untuk laki-laki, kalau perempuan sama perempuan dia mengatakan inni uhibbuki fillah. Aku mencintaimu karena Allah. Ya, bedanya di ka sama ki. Uhibbuka fillah, wa ini uhibbuki fillah, gitu ya. Dan ini tentu bisa dilakukan termasuk antara suami istri yang memang dia mencintai suaminya atau mencintai istrinya karena Allah Subhanahu wa taala. Teman sama teman ya, sahabat sama sahabat itu. Bisa saja bawahan sama atasan. Bisa saja pimpinan sama bawahannya ya gitu. Jadi kita saling mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Salah satu dijanjikan oleh Allah dalam hadis ini adalah mereka akan disiapkan di mahsyar nanti mimbar-mimbar yang penuh dengan cahaya. Dan saking luar biasanya pada saat itu karena semua orang bisa menyaksikan. Jadi semua orang berharap bisa mendapatkan itu. Bahkan dalam hadis ini dikatakan nabi-nabi dan syuhada cemburu dengan mereka. Gitu, cemburu dengan mereka. Mereka adalah orang-orang yang saling mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi saking mulianya mereka itu ya. Karena memang orang saling mencintai karena Allah ini akan selalu dukung-mendukung. Setiap ada amal soleh yang dikerjakan oleh sahabat, misalnya si A sama si B. Si B mengerjakan satu amal soleh, sholat malam misalnya, baca Quran, berzikir, bersedekah. Maka si A, kalau si B melakukan, dia akan dukung. Ya. Bahkan dia mengikutinya, dia bersama-sama. Nah, begitu juga kalau si A yang melakukan, maka si B mendukungnya. Dan ini semua karena Allah Subhanahu wa taala, agar betul-betul selalu ada di rel ketakwaan, ya, keimanan, kepatuhan kepada Allah.
Dan kalau si B melakukan pelanggaran, si A akan sibuk menasihatinya. Nggak boleh, itu haram. Kenapa sekarang imanmu jadi lemah? Ada apa nih? Dan dia tanya gitu kan. Dia mengontrol temannya. Juga si A kalau melakukan pelanggaran, maka si B selalu mengawasinya. Gitu kan. Nah, kalau salah seorang di antara mereka tidak mau lagi dinasihatin pada saat terjadi pelanggaran, maka dia meninggalkan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Ini luar biasa ini. Berarti akan selalu kedua orang ini berada di rel ketakwaan sampai menjelang ajal datang nanti. Jadi memang kita butuh penguatan itu ya. Nah, kalau kita sendiri berbeda dengan kalau kita berdua misalnya. Dan seseorang muslim boleh mencintai lebih dari satu orang tentunya. Tapi dianjurkan dia memilih satu orang. Karena Nabi SAW mempersaudarakan antara Sa'ad bin Rabi radhiyallahu anhu dengan Abdurrahman bin Auf. Walaupun mereka mencintai semua muslim. Nah di sini mereka hampir setiap hari bersama-sama. Kasus juga sama Salman Al-Farisi dengan Abu Darda radhiyallahu anhu majma'in. Mereka bersaudara karena Allah, gitu kan. Pada saat Salman datang ke rumah Abu Darda dan dilihat istrinya sepintas, ternyata terlihat seperti orang yang tidak mengurus diri, rumahnya juga tidak terlalu diperhatikan, gitu kan. Maka Salman menasihati Abu Darda, ada apa ini? Maksudnya kan dalam Islam tahu istri itu harus rapi, bersih, ya. Membuat nyaman lah suaminya sehingga terjadi interaksi biologis yang halal, rumah tangga itu jadi harmonis. Ya. Maka kata Ummu Darda kalimat yang masyhur, dia mengatakan sesungguhnya saudaramu Abu Darda tidak lagi membutuhkanku, tidak membutuhkan lagi belos, karena di siang hari dia puasa, di malam hari dia sholat malam terus, gitu kan? Nah jadi di sini kita bisa lihat perkataan Ummu Darda, saudaramu Abu Darda, ya. Maka Salman pun menemui Abu Darda, lalu kemudian minta agar menjadi tamu malam itu di rumah Abu Darda. Di awal malam, Abu Darda selepas tadi sholat Isya dan Ba'diyah Isya di masjid, Nabi SAW beliau kembali ke rumah, ngobrol sebentar sama Salman, makan malam, ganti pakaian, tiba-tiba dia sudah keluar dari kamarnya, ke ruang tamunya. Yang dia ingin kerjakan rutinitasnya sholat malam dari waktu itu sampai subuh. Jadi istrinya tidur sendiri. Dan itu berjalan sudah cukup lama gitu kan. Maka Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu sudah tahu permasalahannya. Pada saat Abu Darda keluar, Salman mengatakan, masuklah, berikan hak istrimu. Maka Abu Darda tahu kalau Salman lebih alim dari dia sebenarnya. Dan dia juga mendengar ini kena nasihat karena Allah. Dia pun masuk radhiyallahu anhu. Kemudian yang kedua kali dia mau keluar, itu di awal malam, ditegur. Di pertengahan malam, Salman masih tunggu. Salman masih mengatakan, ya, masuklah, berikanlah hak istrimu. Kita lihat di sini bagaimana perannya Salman, ya, radhiyallahu anhu sebagai sahabat yang mencintai karena Allah dan dicintai karena Allah. Dia sampai begadang malam itu menunggu Abu Darda hanya untuk memperbaiki kondisi yang memang sudah berlalu cukup lama, gitu kan. Jadi dia menasihatin, masuklah. Nah pada saat itu Abu Darda masuk, lalu istirahat. Di sepertiga malam terakhir, pada saat dia keluar kata Salman, sekarang sholatlah sesukamu. Kemudian sampai subuh, mereka sama-sama ke masjid, Nabi SAW. Pada saat pulang, Ummu Darda menyiapkan sarapan untuk mereka makan, tapi Abu Darda nggak makan, gitu kan. Waktu itu belum ada larangan puasa setiap hari ya. Dia setiap hari puasa. Dia betul-betul menikmati ibadah tersebut, tapi dia melupakan ada ibadah-ibadah yang lain, ada hak-hak lain yang Allah perintahkan. Maka kata Salman, kenapa kau tidak makan, hai Abu Darda? Dia mengatakan, saya lagi puasa. Maka kata ya, Salman, saya adalah tamu, harusnya kau hormatin, gitu ya. Maka menghormati tamu wajib, sementara berpuasa sunnah. Maka Abu Darda pun akhirnya membatalkan puasanya. Setelah itu dia merasa terganggu, dia mengatakan, hai Salman, saya akan tanyakan kepada Nabi SAW, apa yang kamu lakukan? Semalam kau sudah mengurangi waktu sholatku, sekarang kau suruh saya lagi membatalkan puasa, tapi puasa sunnah ya. Demi untuk menghormati tamu. Maka Salman mengatakan, tanyakan silakan, tapi ingatlah, ya, a'tikul ladzi haqqin haqqah. Berikanlah segala sesuatu itu haknya, gitu kan. Maka pada saat Salman dan Abu Darda pergi ke masjid Nabi, menanyakan kepada Nabi SAW, Nabi menasihatin Abu Darda, mengatakan sungguhnya dirimu punya hak, Tuhanmu punya hak, dirimu punya hak, keluargamu punya hak.
maka berikanlah segala sesuatu itu haknya. Ya. Jadi di sini kita lihat bagaimana peran Salman radhiyallahu anhu dalam menasihatin saudaranya karena Allah Subhanahu wa taala. Ini contoh saja. Nah, orang-orang ini karena selalu saling mengawasin satu sama yang lain karena Allah, Allah muliakan mereka pada hari kiamat. Diberikan mimbar, semua orang melihatnya, ya, bercahaya terang, ya, kemudian ya, nabi-nabi dan para syuhada, ya, cemburu pada mereka. Di sini cemburu di sini bukan negatif ya, tapi positif. Artinya kagum, begitu luar biasa diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang saling mencintai karenanya. Tapi ingat syaratnya di sini ya, al-mutahabuna fi jalali, yaitu orang-orang yang saling mencintai karena keagunganku kata Allah. Jadi bukan karena tampanannya, bukan karena kecantikannya, bukan karena jarum nasabnya, bukan karena hartanya, bukan karena jabatannya, semua karena Allah. Ya. Dan sebelum ini ada hadis yang sempat kita bahas ya. Itu ada di hadis nomor 383. Bagaimana, maaf 384 tepatnya. Bagaimana ada seseorang yang menziarahi saudaranya sama muslim yang dicintai karena Allah di satu perkampungan yang beda dengan kampung dia. Kemudian Allah datangkan malaikat menjadi manusia, menahan dia, lalu menanyakan kenapa kau mau ke sana. Ya. Kemudian dia mengatakan, kau mau kemana? Dia bilang saya mau ke negeri ini. Untuk apa? Dia bilang saya mau mendatangi saudara saya. Kata malaikat tersebut, apa kau punya hajat? Ada urusanmu? Mau nagih utang kah? Mau minta sesuatu kah? Ada urusan dunia? Dia mengatakan tidak. Semua saya kerjakan itu karena Allah. Saya mencintai dia karena Allah. Maka malaikat pun mengatakan, sungguhnya aku adalah utusan Tuhanmu yang menyampaikan kepadamu bahwasanya Tuhanmu Allah mencintaimu, ya, karena kamu mencintai dia karena Allah. Atau karena Allah SWT. Kita akan masuk ke hadis selanjutnya teman-teman sekalian, 387. Dan insya Allah kita coba selesaikan ya. Tinggal tersisa kurang lebih 4 buah hadis ya. Baru kita masuk ke bab baru. Yaitu hadis nomor 387 yang berbunyi dari Abu Idris Al-Khawlani rahimahullah. Beliau berkata, dakhaltu masjid di Dimashq. Dakhaltu masjid Dimashq. Fa'idha fatan برق الثنايا وإذا الناس معه فإذا اختلفوا في شيء أسندوه إليه وصدروا عن رأيه فسألت عنه فقيل هذا معاذ بن جبل رضي الله عنه فلما كان من الغد حجرت ووجدته قد سبقني بالتهجير ووجدته يصلي فانتظرته حتى قضى صلاته ثم جئته من قبل وجهي فسلمت عليه ثم قلت والله إني لأحبك لله فقال الله فقلت الله فقال الله فقلت الله فأخذني بحبوة ردائي فجبذني إليه فقال أبشر فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال الله تعالى وجبت محبة للمتحابين فيا والمتجالسين فيا والمتزاورين فيا والمتبادلين فيا. Hadis ini diriwayatkan Imam Malik dalam kitab Muwatta dengan sanad sahih. Terjemahannya, Abu Idris Al-Khawlani rahimahullah seorang tabi'in, ya, ahli ibadah. Dia mengatakan satu hari saya pernah memasuki masjid di Damaskus, Dimashq. Ada Damaskus, ibu kota Syria. Di sana ada seorang pemuda yang sangat putih mengkilat gigi-gigi serinya. Maksudnya tampan, bersih ya. Dan banyak orang bersamanya. Apabila mereka berselisih dalam sesuatu, mereka menyerahkan kepadanya dan mengikuti pendapatnya. Saya bertanya tentang pemuda itu. Maka saya diberitahu ini adalah Muadz bin Jabal radhiyallahu anhu, sahabat Nabi. Pada hari berikutnya saya pergi ke masjid lebih pagi. Maksudnya sebelum subuh bahkan itu. Ternyata beliau telah mendahuliku. Saya mendapati beliau sedang sholat. Saya menunggunya sampai beliau menyelesaikan sholatnya. Lalu saya menghampirinya dari arah depan beliau, depan wajahnya. Saya mengucapkan kepadanya, ya, demi Allah, saya mengucapkan salam kepadanya. Kemudian saya berkata, demi Allah, saya benar-benar mencintai Anda karena Allah. Jadi yang mengatakan Abu Idris
Al-Khawlani rahimahullah berkata pada Mu'adz bin Jabal. Lalu dia bertanya, apakah demi Allah? Apakah karena Allah maksudnya? Maka saya menjawab, ya demi Allah dan karena Allah. Maka dia bertanya, apakah demi Allah atau karena Allah? Saya menjawab, ya demi dan karena Allah. Maka beliau memegang pinggir kain selendangku dan menariknya kepadanya. Dia berkata, bergembiralah karena saya mendengar Rasulullah SAW bersabda, Allah Ta'ala berfirman, kecintaanku hanya besar, kata ganti Allah, pasti diperoleh oleh orang-orang yang saling mencintai karenaku, saling berteman karenaku, saling mengunjungi karenaku, dan saling memberi karenaku. Hadis ini, teman-teman sekalian, adalah hadis yang luar biasa. Hadis yang riwayat yang agung, yang maksud saya. Bukan hadis, tapi ada potongan hadis di terakhirnya, tapi awalnya adalah kisah. Ya. Jadi, maksud saya hadis adalah yang terakhir perkataan Nabi SAW, namun dari awal adalah sebuah athar dari seorang tabi'in. Pelajaran pertama yang kita bisa ambil dari hadis adalah, teman-teman sekalian, bagaimana kecerdasan Abu Idris Al-Khawlani rahimahullah dalam dua hal kalau kita ambil dari dalam riwayat ini. Yang pertama, menceritakan tentang histori awal bagaimana dia mendapatkan hadis dari seorang sahabat yang mulia Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu berhubungan dengan masalah saling mencintai karena Allah. Dia bisa saja menyampaikan bahwasanya dari Mu'adz bin Jabal, saya mendengarkan dia mengatakan Rasulullah SAW bersabda, ya, Allah berfirman, kecintaanku pasti diberikan kepada orang yang saling mencintai karenaku, saling berteman karenaku, saling mengunjungi karenaku, dan saling memberi karenaku. Bisa saya sampaikan langsung, dan kita ini sebagai umat yang datang setelah beliau meninggal, memahami, oh ini hadis Nabi SAW, seperti inilah. Tapi di sini kecerdasan Abu Idris Al-Khawlani rahimahullah, beliau tidak langsung menyampaikan pesan Mu'adz bin Jabal dari hadis Nabi SAW dan hadis qudsi Allah berfirman. Tapi belum menceritakan dulu awal historinya. Dan ini kecerdasan teman-teman, karena bagi orang yang datang setelah beliau kayak kita sekarang, seperti Bapak Ibu yang mengikuti acara kita di siang hari ini, semoga Allah berkahi insyaAllah. Ini kita jadi tahu, oh ternyata Abu Idris Al-Khawlani ini ceritanya pernah dulu masuk ke salah satu masjid di Damaskus. Kemudian dia pun melihat orang-orang pada ngumpul, ya. Dia menggambarkan itu. Dan bagaimana pada saat orang-orang sedang kumpul, ada satu anak muda yang kelihatan kulitnya putih, giginya bersih. Maksudnya ini menggambarkan ketampanannya. Dan setiap kali orang-orang itu merasa punya permasalahan, perselisihan, mereka kembalikan kepada anak muda ini. Kalau mereka ingin satu pendapat, mereka minta pendapatnya. Orang ini berarti punya kedudukan. Maka aku pun bertanya, siapa orang ini? Orang-orang di situ mengatakan itu adalah Mu'adz bin Jabal, sahabat Nabi. Gitu kan. Kemudian dia menggambarkan lagi cerita yang lain. Awalnya dia biasa saja. Tapi keesokan paginya, pada saat dia nginap di Damaskus, keesokan paginya dia datang lebih cepat ke masjid. Pada saat dia datang, dia kaget melihat ternyata Mu'adz bin Jabal sudah ada duluan di masjid dan sedang mengerjakan sholat. Maka ini poin yang kedua yang membuat dia jadi tertarik. Kenapa dia akhirnya mengucapkan sesuatu kepada Mu'adz bin Jabal. Maka dia tunggu Mu'adz bin Jabal habis sholat, lalu kemudian dia menghadap ke wajahnya, lalu dia mengatakan, saya mencintai Anda karena Allah. Ya, jadi ini cerita yang luar biasa gitu kan. Bagaimana dia gambarkan tentang cerita itu. Jadi dari satu sisi dia menceritakan tentang histori ini. Sisi yang lain juga dia menggambarkan bagaimana Mu'adz bin Jabal, seorang sahabat yang mulia, yang tampan, yang bersih, dan terkenal dengan kesolehannya, dengan ilmunya yang luas. Ya. Dan bagaimana Mu'adz bin Jabal mengajarkan kepada dia agar betul-betul tulus karena Allah. Karena pada saat Abu Idris mengatakan, aku mencintai Anda karena Allah. Maksudnya karena apa yang aku lihat kemarin. Anda sampai diikutin oleh banyak orang. Perselisihan mereka dikembalikan pada pendapat Anda. Kalau mereka butuh pendapat pun, mereka butuh sebuah hukum, mereka tanya kepada Anda. Sekarang lagi Anda sholatnya luar biasa gitu. Ya. Datang lebih cepat di masjid dan mengerjakan sholat.
ya, ibadah kepada Allah SWT, maka saya mencintai anda karena Allah. Di sini bagaimana Mu'adz bin Jabal mendidik ya Abu Idris sambil mengatakan, apakah karena Allah? Betul ini karena Allah kau mencintaiku? Dia bilang, iya karena Allah. Diulangi lagi, apakah karena Allah? Tujuannya sebenarnya ini bukan meragukan ya, tapi memastikan. Dan juga bagaimana Mu'adz bin Jabal ingin menitik beratkan, harus karena Allah loh ya, tapi dengan retorika yang berbeda gitu kan. Akhirnya dia mengatakan iya karena Allah. Barulah Mu'adz bin Jabal menyampaikan hadis Nabi SAW tentang keutamaan yang akan kita paparkan sebentar lagi insyaAllah. Ya. Jadi pelajaran pertama bagaimana kecerdasan Abu Idris Al-Khulani rahimahullah dalam menyampaikan riwayat ini dan akhirnya memberikan kepada kita dua informasi penting sebelum penyampaian hadis, yaitu bagaimana awal histori dia menggambarkan dia bisa bertemu dengan Mu'adz bin Jabal di Masjid Damaskus, dan ini memberikan kita tambahan informasi secara sejarah ya. Kemudian yang kedua bagaimana dia menggambarkan Mu'adz bin Jabal dengan kesolehannya dan bagaimana dia mengucapkan ya mencintai Mu'adz bin Jabal karena Allah. Dan ini keberuntungan bagi Abu Idris Al-Khulani rahimahullah, karena mengucapkan di depan seorang sahabat mulia seperti Mu'adz bin Jabal itu luar biasa. Artinya kalau amalnya dia pun, dan dipastikan memang amalnya pasti lebih sedikit Abu Idris ini daripada Mu'adz bin Jabal. Karena ini sahabat hidup bersama Nabi SAW, ikut peperangan Nabi SAW, menuntut ilmu dari Nabi SAW. Luar biasa gitu. Jadi lebih baik. Maka dia akan terangkat nanti derajatnya karena dia mencintai Mu'adz bin Jabal karena Allah Subhanahu Wa Taala. Pelajaran yang kedua dari hadis adalah bagaimana seseorang disunnahkan untuk mengucapkan saya mencintai kau karena Allah. Itu disunnahkan untuk mengucapkan. Ya. Jadi kalau anda melihat orang saleh, anda mengatakan saya mencintai anda karena Allah. Ya. Dan ini sekaligus kita sambung dengan hadis nomor 388 ya. Walaupun ini baru mutiara yang kedua, masih ada mutiara yang ketiga yang kita ambil dari hadis ya, yang 387, tapi karena ini berhubungan sekali, yaitu disunnahkan mengucapkan saya mencintai kamu karena Allah. Di hadis nomor 388 saya bacakan dulu dari Abu Karimah Al-Miqdad bin Ma'di Karib radhiyallahu anhu, dari Nabi SAW beliau bersabda, "Idza habba ar-rajulu akhahu falyukhbirhu annahu yuhibbu." Apabila seseorang mencintai saudaranya seagama, maka hendaklah dia memberitahukan kepadanya bahwa dia mencintainya. Hadis ini diriwayatkan Tirmidzi dan dikatakan hadis ya sahih. Kemudian mutiara yang ketiga teman-teman sekalian dari hadis, yaitu ini rincian daripada mengerjakan atau aplikasi daripada dan realisasi daripada kalimat mencintai karena Allah, yaitu perkataan Mu'adz bin Jabal pada saat Abu Idris mengatakan Al-Khulani rahimahullah, aku mencintai karena Allah, dan dia sudah memastikan apakah karena Allah sampai 2 atau 3 kali katakan iya jawabannya Abu Idris, maka dia pun mengatakan terimalah berita gembira. Rasulullah SAW bersabda, Allah berfirman ya. Nah ini pesannya, kecintaanku pasti diberikan kepada orang-orang yang pertama saling mencintai karena Allah. Nah, ini wasiatnya, ini realisasinya, harusnya mencintai bukan karena ketampanan, kecantikan, kekayaan, jabatan, jalur nasab. Pokoknya semua ini nggak ada. Karena Allah SWT. Mau dia kaya, mau dia miskin, ya. Pokoknya dia ahli ibadah dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala dengan ilmu yang benar, tentunya sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Maka kita mencintainya karena Allah, karena itu. Walaupun ada kekurangan dari sisi fisik, ya. Seorang sahabat Nabi namanya Julaibib radhiyallahu anhu sampai diberikan julukan oleh orang-orang si buruk wajah. Ya. Jadi mungkin kalimat ini sudah cukup mewakili orangnya jelek gitu kan. Radhiyallahu anhu. Bahkan sampai pada saat Nabi SAW mau melamarkan agar Julaibib menikah gitu kan. Itu awalnya terjadi penolakan dari orang tua calon perempuan, tapi karena perempuan ini salihah, yang datang ke rumahnya melamar adalah Nabi SAW, maka dia mengatakan jangan tolong ayah ibu, jangan tolak lamaran Nabi SAW, maka menikahlah dengan Julaibib, wanita tersebut. Walaupun itu wajahnya buruk gitu kan.
Tapi karena ini pilihan Nabi SAW tidak mungkin salah. Dan Julaibib radhiyallahu anhu ternyata memang bukan karena dari fisiknya. Allah tidak melihat fisik seseorang. Ya, di peperangan dia mati, terbunuh, mati syahid. Pada saat mati Nabi SAW mengatakan kepada para sahabat, apakah kalian kehilangan seseorang? Jadi seakan-akan ada nggak yang meninggal kerabatnya apa segala macam. Kemudian Nabi SAW mengatakan, aku kehilangan Julaibib, carikan untukku. Maka sahabat semua pada keliling cari di antara tumpukan jenazah. Ada nggak Julaibib? Mereka temukan jenazah Julaibib sudah meninggal, mati syahid. Di sebelahnya ada sekitar 7 atau 8 orang kafir yang mati. Maka mereka melapor kepada Nabi SAW. Nabi SAW datang lalu menggendong Julaibib sambil mengatakan, sesungguhnya aku bagian dari Julaibib, Julaibib bagian dari aku. Ini kemuliaan yang luar biasa. Jadi bukan karena paras wajahnya, tapi bagaimana kedekatannya kepada Allah Subhanahu wa taala sampai Nabi SAW pun mencintainya. Gitu kan? Ini poin yang luar biasa. Dan ini sejalan juga dan semakna dengan hadis yang lain riwayat Bukhari. Kata Nabi SAW, Inna Allah la yanzuru ila suwarikum wa la ajsamikum. Allah enggak pernah melihat kepada paras wajah kalian dan postur tubuh kalian, walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Tapi Allah melihat kepada hati dan juga amal kalian. Jadi bagi teman-teman yang merasa punya kekurangan fisik, mungkin tubuhnya pendek atau wajahnya jelek atau apalah ya, ada cacat fisik, itu semua tidak ada masalah. Karena itu selama di dunia. Yang penting Anda dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Saya pernah masuk ke satu masjid, subhanallah, saya terkagetkan. Ternyata di situ ada banyak orang-orang cacat dan mereka dalam kondisi kakinya puntung ya. Tidak sempurna secara fisik. Tapi mereka sholat, datang. Bahkan mereka kelihatan ada tanda-tanda kesolehan, gitu kan. Pada saat kami sempat menyapa salah seorang, ternyata dia rutin mengikuti pengajian-pengajian walaupun dalam kondisi lumpuh. Dan dia punya ilmu agama, dia bisa ajarkan. Atha bin Abi Rabah, seorang ulama tabi'in di Mekah, yang kata Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu pada saat beliau datang ke Mekah, lalu orang-orang Mekah mengurumuninya, beliau mengatakan, saya heran dengan kalian wahai penduduk Mekah. Kalian datang bertanya padaku, padahal di tengah-tengah kalian ada Atha bin Abi Rabah. Atha bin Abi Rabah ini seorang budak, diberikan gambarannya berkulit hitam, matanya satu rusak, rambutnya keriting, badannya kurus, kakinya pincang. Rahimahullah. Tapi karena ilmu agama, Allah muliakan dia. Karena keimanan dan amal solehnya, Allah muliakan dia. Jadi itu, kalau kita bisa mendapatkan seorang sahabat yang misalnya kita seorang laki-laki, kita tampan juga dapat orang yang tampan, alhamdulillah, dengan keimanan dia tentunya. Ya, keimanan pertama baru kemudian dilengkapi dengan fisiknya. Ya, sebagaimana di sini Abu Idris Al-Khulain rahimahullah mendapatkan Mu'adz bin Jabal, digambarkan bagaimana tampannya, giginya yang bersih, kulitnya yang putih gitu kan. Alhamdulillah. Tapi kalau tidak, maka tidak harus fisik bukan jadi tolok ukur atau nomor pertama atau nomor utama yang harus, atau urutan pertama yang harus dipilih gitu kan. Tapi keimanan dia. Begitu juga wanita muslimah. Kalau dia dapat alhamdulillah juga sahabat dia yang cantik juga seperti dia misalnya dan mukminah, alhamdulillah itu baik. Tapi kalau tidak harus. Karena yang kita butuhkan adalah keimanan dan amal soleh dia yang selalu menjadikan pengawas, akan menjadi pengawas bagi kita. Kemudian teman-teman saling mencintai karena Allah ini, ya, aplikasinya atau realisasi daripada mencintai karena Allah. Yang kedua, saling berteman karenaku, ya, jalan sama-sama, ya, memenuhi kebutuhan. Yang ketiga, saling mengunjungi karenaku. Jadi orang harusnya saling mendatangi satu sama yang lain. Ya. Bukan berarti saling mencintai karena Allah, kemudian tidak pernah ketemu sama sekali. Tidak, mereka berusaha untuk di waktu-waktu yang senggang segala macam mereka bertemu, mereka duduk bersama-sama, ya. Dan yang terakhir adalah saling memberi karenaku. Royal dengan sahabatnya. Sampai pernah ada dua orang, seingat saya Abu Hurairah dan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhuma, dalam dua riwayat yang berpisah, ada orang yang datang kepada keduanya sambil mengatakan, saya mencintai Anda karena Allah. Maka perkataan pertama Abu Hurairah dan juga Abdullah bin Mas'ud dalam dua riwayat yang berbeda, ya, dua waktu yang berbeda, dua orang yang berbeda gitu. Maka tapi sama statementnya. Mereka berdua mengatakan, apakah kau sudah tahu syaratnya?
saling mencintai karena Allah? Kata orang yang mengucapkan, belum. Kata Abdullah bin Mas'ud dan juga Abu Hurairah dalam riwayat yang berbeda, ya, kantongku adalah kantongmu dan kantongmu adalah kantongku. Artinya, ya sudah, duitmu duitku, gitu kan? Uangmu uangmu, uangmu adalah uangku juga. Kalau aku butuh, aku akan membahasakannya. Kalau kau butuh, kau membahasakan kepada aku. Maka orang itu sempat mengatakan, ya, saya ingat dalam riwayat Abu Hurairah, ya, saya belum bisa sampai ke situ. Kata Abu Hurairah, kalau begitu cari orang lain. Ya. Karena memang tidak mungkin persahabatan akan langgeng teman-teman kalau kita nggak royal, ya, dan loyal pada sahabat kita. Dan ini semua karena Allah SWT. Artinya kalau dia melakukan kegiatan-kegiatan sosial, kebaikan-kebaikan, atau dia terlilit utang, kita cari pahala dari dia gitu. Nah, itu poin. Tapi kalau dia mau melakukan kemaksiatan, tidak boleh. Kalau dia mau melakukan kemaksiatan, jangan dukung. Jangan berikan apapun pada dia. Dia mau mabuk, dia mau narkotika, dia mau apa saja, nggak boleh. Ya. Jangan didukung. Karena kata Nabi SAW, la ta'ata li makhlukin fi maksiati khaliq. Tidak ada ketaatan pada makhluk yang berbuat maksiat pada Sang Pencipta. Dalam riwayat lain, la ta'ata illa fi ma'ruf. Nggak ada ketaatan kecuali pada hal yang dibolehkan dalam agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya teman-teman, saya langsung langkai hadis nomor 388. Kita langsung masuk ke 389 karena 388 itu sudah saya bacakan. Dari Mu'adz radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW memegang tangannya dan bersabda, "Ya Mu'adz, wallahi inni la uhibbuka, thumma usika ya Mu'adz, la tada'anna fi duburi kulli salatin taqul Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik." Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Abu Dawud dan An-Nasa'i. Hadis ini teman-teman sekalian, pertama sekali mutiaranya adalah menunjukkan tentang kedudukan Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu. Tadi sahabat yang disebutkan sebelumnya itu ya. Tapi ini kisah tentang pada saat dia masih hidup bersama Nabi SAW. Dalam riwayat yang lain dijelaskan Mu'adz bin Jabal sedang berboncengan dengan Nabi SAW bersama-sama di atas seekor keledai. Kemudian Nabi SAW mengatakan, "Wahai Mu'adz, aku sungguh benar-benar mencintaimu." Nah, bahasa ini ya, menunjukkan tentang keutamaan. Ini mutiara pertama hadis, keutamaan Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu. Bagaimana Nabi SAW sendiri mengucapkan itu. Siapa yang tidak bangga teman-teman sekalian? Kalau ada orang soleh saja, orang biasa saja, tapi dia ahli ibadah, dia mengatakan saya mencintai kau karena Allah, itu sudah cukup membuat hati kita sejuk. Dan orang yang faham ilmunya, dia akan mengatakan, dia akan punya gambaran dalam dirinya, orang ini akan bersama sama saya pada hari kiamat. Dia akan menyelamatkan saya. Ya, kalaupun amal saya kurang gitu. Ya. Maka itu luar biasa. Apalagi kalau Nabi SAW yang mengucapkan. Di sini baginda Nabi SAW mengucapkan, ini kemuliaan. Ya. Buat Mu'adz radhiyallahu anhu. Ini kedudukan sendiri kata para ulama. Yang kedua adalah bagaimana Nabi SAW mencontohkan kalau mencintai karena Allah itu seharusnya ya, dan sepantasnya memberikan masukan-masukan yang baik pada sahabatnya. Bagaimana Nabi SAW mengatakan, "Maka aku wasiatkan kepadamu sebagai bukti cintaku padamu, hai Mu'adz, jangan pernah kau tinggalkan selepas sholat doa, Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik." Ya, ini mutiara yang kedua. Bagaimana seseorang yang mencintai karena Allah itu memberikan dukungan-dukungan untuk amal saleh, ya. Peringatan-peringatan untuk meninggalkan dosa kepada sahabat yang dicintai karena Allah. Mutiara yang ketiga dan terakhir dari hadis ini adalah doa, kemuliaan doa ini. Doa ini dianjurkan dibaca setiap kali habis sholat ya. Tapi boleh kita baca di selain selepas sholat ini. Karena doa ini sangat mulia. Perhatikan baik-baik maknanya. Allahumma a'inni. Ya Allah tolonglah aku. Karena memang teman-teman la haula wa la quwata illa billah. Tidak ada daya dan kekuatan kecuali milik Allah. Sampai Ali radhiyallahu anhu mengatakan, aku heran dengan seseorang bisa binasa sementara keselamatan bersamanya. Kata para orang-orang di sekitarnya, apa yang Anda maksudkan dengan keselamatan? Kata beliau, istighfar.
Dia mohon ampun kepada Allah SWT. Lalu kemudian beliau katakan lagi, gitu kan, mengingatkan tentang masalah sejalan dengan makna hadits atau doa kita ini, gitu kan. Beliau mengatakan sesungguhnya kalau Allah mengizinkan, ya, Allah memudahkan seorang hamba untuk memohon ampun atau mengucapkan istighfar dengan lisannya, maka berarti Allah inginkan untuk memaafkan dia. Atau Allah tidak akan mungkin mengadab seseorang yang Allah izinkan untuk mengucapkan istighfar kepadanya. Jadi memang kita minta agar Allah tolong teman-teman sekalian. La haula wa la quwata illa billah. Tidak ada daya dan kekuatan kita kalau bukan Allah yang menolong kita untuk selalu berzikir lisan ini, membaca Al-Quran, menuntut ilmu, mengajarkan ilmu. Mata melihat yang halal, telinga mendengar yang dibolehkan yang halal, tangan menjamah yang halal, lisan mengucapkan yang halal, yang benar, kaki melangkah kepada tempat yang halal, kemaluan tersentuh pada yang halal. Maka tidak mungkin kita bisa lakukan kalau Allah tidak tolong. Allah subhanahu wa ta'ala menolong itu. Makanya kita minta ini, Allahumma a'inni, tolonglah aku ya Allah. Ala dzikrika, agar selalu berzikir kepadamu. Dan ini amal yang mulia sekali. Sampai kata Nabi SAW, maukah saya tunjukkan kepada kalian amal lebih baik daripada kalian berinfak emas, perak. Lebih baik daripada kalian menuju ke medan perang, menebas leher-leher musuh kalian dan kalian ditebas leher kalian. Lalu kata Nabi SAW, selalulah lidahmu untuk seperti amal itu adalah selalu lidahmu basah karena berzikir kepada Allah SWT. Ini tidak mungkin kalau tanpa Allah berikan taufiknya. Dan kita selalu berzikir, zikir pagi petang selalu dijaga. Setiap kali, setiap saat, pada saat dia lagi tidak tersibukkan dengan urusan-urusan dia yang lain, maka dia selalu mengucapkan kata-kata yang baik. Kemudian teman-teman sekalian, yang kedua wa syukrika dari potongan doa dan selalu bersyukur kepadamu. Dan selalu bersyukur kepadamu. Dan ini sebuah konsep yang luar biasa. Artinya dengan syukur akan ditambah nikmat. Allah sebutkan dalam surah Ibrahim. Dalam surah Ibrahim ayat yang masyhur. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. La in syakartum la azidannakum. Kalau kalian bersyukur pasti kata Allah. Pasti aku akan beri. Aku akan tambah, bukan beri. Aku akan tambah. Alhamdulillah. Sebuah kalimat yang luar biasa. Dan zikir ini teman-teman luar biasa ya. Zikir itu tidak membutuhkan energi yang banyak. Tapi pahalanya melimpah luar biasa. Limpah luar biasa. Jadi gunakan ya, lisan kita, hati kita untuk selalu berzikir dan bersyukur kepada Allah SWT. Dan itu harus kita minta tolong kepada Allah untuk itu. Dan akan bertambah nikmat itu. Kemudian yang terakhir, wa husni ibadati, dan memperindah, menyempurnakan, membaguskan semua ibadah untukmu. Ini doa yang mulia tentunya. Hadits yang terakhir teman-teman sekalian dalam bab kita ini, yaitu hadits nomor 390 dari Anas radhiyallahu anhu. أن رجلا كان عند النبي صلى الله عليه وسلم فمر رجل به فقال يا رسول الله إني لأحب هذا فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أعلنته قال لا قال أعلمه فلحقه فقال إني أحبك في الله فقال أحبك الذي أحببتني في أحبك الذي أحببتني له أحبك الذي أحببتني له. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Abu Dawud yang terjemahannya bahwa ada seorang laki-laki berada di samping Nabi SAW. Lalu ada seseorang melewatinya dan dia berkata, jadi dia lagi duduk bersama Nabi SAW, ada orang lewat tiba-tiba. Lalu orang yang duduk di sebelah Nabi SAW berkata, wahai Rasulullah, sesungguhnya saya mencintai orang ini. Maka Nabi SAW bersabda kepadanya, apakah kamu telah memberitahukannya? Dia menjawab, belum. Maka kata Nabi SAW, beritahukanlah kepadanya. Ya. Maka dia pun segera mengejarnya. Lalu berkata kepadanya. Jadi orang yang duduk tadi mengejar orang yang dia mencintai yang sedang jalan itu.
Lalu dia mengatakan, sesungguhnya aku mencintaimu karena Allah. Maka orang yang dikejar tadi menjawab mengatakan, semoga engkau dicintai oleh Allah yang karenanya engkau telah mencintaiku. Ya. Hadis ini teman-teman memberikan pelajaran kepada kita, mirip dengan tadi ya. Mutiara yang pertama, pentingnya seseorang mencari orang yang lebih saleh. Kalau laki-laki sama laki-laki, yang lebih saleh kalau perempuan sama perempuan. Dan dianjurkan, ya setelah kita tahu akidahnya lurus, ibadahnya bagus ya, kita datang dan mengucapkan kepada dia, saya mencintaimu karena Allah. Ini poin penting yang harus tidak luput dari seseorang kalau ingin mengejar keutamaan-keutamaan yang sudah kita paparkan sebelumnya ya. Dan di sini Nabi SAW mengingatkan orang itu. Dalam beberapa riwayat yang pernah saya dapatkan, ada seseorang yang sholat dan sholatnya sangat indah di masjid Nabi SAW. Kebetulan orang ini sedang duduk bersama Nabi SAW. Karena indahnya sholat orang tersebut, maka dia mengatakan, ya Rasulullah, saya mencintai orang ini karena Allah. Karena orang itu luar biasa. Ya. Maksudnya dari sholatnya, ya dari penilaiannya, dari ibadahnya, ternyata bagus sekali orang ini. Khusyuk, berarti orang dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka Nabi SAW mengatakan kepadanya, dalam riwayat itu, kejarlah dia dan sampaikanlah. Maka dia pun mengejar lalu menyampaikan kepada orang tersebut. Nah kalau riwayat yang kita pelajari ini adalah, dia duduk sama Nabi SAW, ada orang lewat, kemudian dia cuma mengatakan, saya mencintai orang ini. Tentu di sini maksudnya, karena orang ini lebih baik ibadahnya, gitu kan. Maka Nabi SAW mengatakan, apa kau sudah pernah sampaikan kepada dia? Dia bilang, belum. Kata Nabi SAW, sampaikan kepada dia. Maka dia pun mengejar lalu mengucapkan. Nah ini pelajaran pertama yang kita ambil dan sudah kita tekankan sebelumnya ya. Sekarang kita ingatkan kembali karena hadis yang serupa maknanya. Artinya kita memilih orang yang soleh dari kalangan laki-laki dan soleh dari kalangan perempuan masing-masing. Setiap jenis memilih sama jenis dia untuk dia cintai karena Allah lalu dia mengucapkan di hadapannya itu. Dan tadi Abu Idris Al-Khulani rahimahullah melakukan itu kepada Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu ya. Kemudian pelajaran yang terakhir atau yang kedua di sini ya, tepatnya yang terakhir juga dari hadis kita, jawaban yang diucapkan dari seseorang yang ada orang lain menyebutkan kepadanya, saya mencintai kau karena Allah. Perhatikan di sini, orang yang tadi dulu sebelah Nabi SAW mengatakan, inni uhibbuka fillah. Aku mencintaimu karena Allah. Kalau perempuan, uhibbuki. Ya. Perempuan sama perempuan, laki-laki sama laki-laki. Kecuali suami istri. Ya. Itu juga dibolehkan kalau suami istri. Ya. Kemudian dia menjawab, faqal ahabbaka alladhi ahbabtani lahu. Semoga Allah mencintaimu yang karenanya kau mencintaiku. Ya. Jadi artinya ini jawaban yang sangat baik. Ya, semoga Allah mencintaimu sebagaimana kau mencintaiku karenanya. Dan ini jawaban yang penting untuk juga dihafal bagi setiap orang di antara kita, sehingga pada saat ada orang yang mengucapkan kepada kita kalimat tersebut, ya, inni uhibbuka fillah, kalau laki-laki saya mencintaimu karena Allah, dan inni uhibbuki fillah, kalau perempuan saya mencintaimu karena Allah, maka kita mengatakan ahabbaka alladhi ahbabtani lahu. Allahu a'lam.